waktu 10 menit. Maka Anda akan memahami mengapa mencintai klub ini bukanlah tentang sekedar urusan menang atau kalah di atas rumput hijau. Ini tentang air mata yang jatuh di tribun, tentang penantian lintas generasi, dan tentang sebuah takdir besar yang harus dijemput dengan darah dan keringat di hari Sabtu nanti. Banyak orang awam bertanya, mengapa ratusan ribu manusia rela menumpahkan emosinya demi 11 pria yang mengejar bola? Jawabannya sederhana, karena bagi mereka, klub ini adalah representasi dari harga diri yang tidak boleh diinjak-injak. Ketika sepak bola Indonesia mengira bahwa era dominasi sebuah tim telah usai, Persib Bandung justru berdiri menantang arus. Mereka kokoh di puncak klasemen dengan raihan 78 poin, angka yang bukan didapatkan dari sebuah kebetulan, melainkan dari konsistensi berdarah-darah sepanjang musim. Kini, takdir itu hanya berjarak 90 menit di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hanya butuh 1 poin lagi saat menghadapi Persijap Jepara untuk mengunci sebuah sejarah baru three-peat. 3 kali juara liga secara berturut-turut. Sebuah pencapaian yang belum pernah dipahat oleh tinta emas klub manapun di era modern sepak bola Indonesia. Namun, apakah jalan menuju ke sana akan semudah membalikan telapak tangan? Jawabannya adalah tidak. Jika kita melihat posisi Persib hari ini, mungkin semuanya terlihat begitu indah. Namun, jika kita memutar kembali pita rekaman beberapa bulan ke belakang, kita akan menemukan sebuah klub yang hampir hancur oleh tekanan dari dalam dan luar lapangan. Musim 2025-2026 bukanlah musim yang ramah bagi Maung Bandung. Di luar lapangan, manajemen harus terseok-seok menyelesaikan rentetan masalah regulasi. Sanksi berat dari Komdis PSSI hingga denda ratusan juta dari AFC akibat ulah oknum supporter. Mulai dari pelemparan botol hingga aksi pitch invasion menjadi pukulan telak bagi mentalitas tim. Persib dipaksa bertanding di bawah bayang-bayang sanksi. Kehilangan atmosfer teror dari bobotoh di beberapa laga krusial. Ujian sesungguhnya tidak berhenti di meja sidang komisi disiplin. Di atas lapangan, badai cedera dan absennya pilar penting menjadi momok yang menakutkan. Mark Klok, sang jenderal lapangan tengah, sang metronom yang mengatur ritme permainan, dipastikan absen dalam laga penentuan yang paling krusial ini. Kehilangan Klok bukan sekedar kehilangan seorang pemain, ini adalah hilangnya detak jantung permainan Persib Bandung. Tanpa kehadirannya, lini tengah diprediksi akan rapuh, kehilangan kreativitas, dan mudah ditembus oleh serangan balik cepat. Publik mulai skeptis. Para pengamat sepak bola di media sosial mulai meramalkan bahwa Persib akan terpeleset di tikungan terakhir. Mengulang tragedi-tragedi masa lalu di mana gelar juara sirna di detik-detik akhir akibat kepanikan. Namun, disinilah letak perbedaan antara tim biasa dan tim yang memiliki mentalitas juara. Ketika semua orang panik, Bojan Hodak tetap tenang seperti seorang jenderal perang yang sudah membaca jalannya pertempuran sebelum peluit pertama dibunyikan. Di bawah asuhan pelatih asal Kroasia ini, Persib bertransformasi menjadi tim yang sangat pragmatis namun mematikan. Sadar bahwa mereka kehilangan kreativitas di lini tengah tanpa Mark Klok, Hodak mengubah poros permainan menjadi lebih vertikal dan memanfaatkan keunggulan fisik pemainnya. Disinilah peran seorang Tom Haye menjadi begitu sentral. Gelandang berpengalaman ini tidak dipaksa untuk terus berlari menusuka ke dalam kotak penalti, melainkan berperan sebagai deep lying playmaker yang mendistribusikan bola mati dengan akurasi bedah saraf. Mari kita bedah apa yang terjadi di menit ke-97 melawan PSM Makassar. Ketika semua orang mengira pertandingan akan berakhir imbang 1-1, ketika stamina pemain sudah terkuras habis, disitulah kelas berbicara. Sepak pojok dari Tom Haye bukanlah sebuah spekulasi asal tendang. Itu adalah umpan yang dirancang dengan presisi matematis menuju ruang kosong di tiang jauh. Dan Julio Cesar dengan insting predatornya melepaskan diri dari kawalan ketat untuk menyundul bola masuk ke gawang. Gol itu bukan sekedar keberuntungan di waktu kritis. Itu adalah hasil dari latihan skema, set piece yang diulang ratusan kali di fasilitas latihan. Bojan Hodak tahu
Ketika permainan terbuka menemui jalan buntu, bola mati adalah kunci pembuka gerbang juara. Keluarga besar Persib tidak hanya bicara tentang apa yang terjadi di dalam stadion GBLA. Keharmonisan dan dedikasi mengalir bahkan hingga ke garis keturunan mereka. Di saat sang ayah, Bojan Hodak, berjuang mati-matian mempersembahkan trofi ketiga untuk publik Jawa Barat, kabar membanggakan datang dari sang anak, Luka Jordi Hodak, yang mendapat panggilan resmi untuk memperkuat timnas Malaysia U19 di ajang Piala AFF U19. Ini adalah bukti bahwa sepak bola sudah mendarah daging dalam keluarga mereka, sebuah totalitas yang dibawa dari rumah hingga ke atas lapangan hijau. Sinergi inilah yang membuat kota Bandung sudah mulai bergetar. Bahkan sebelum laga pekan ke-34 dimulai, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sudah tidak bisa membendung euforia ini. Rencana pawai besar-besaran telah disiapkan untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Ada yang berbeda dari konvoi tahun ini. Jika musim-musim sebelumnya pesta selalu berakhir meriah, kali ini karena adanya perbaikan area depan, Lautan Biru Bobotoh akan mengakhiri rute panjang mereka di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika. Sebuah tempat yang syarat akan nilai sejarah bangsa yang kini bersiap menjadi saksi sejarah baru bagi sepak bola Bandung. Manajemen dan para pemain seperti Adam Alis dan asisten pelatih Igor Tolic terus mengingatkan agar semua pihak tetap membumi. Jangan merayakan apapun sebelum peluit akhir dibunyikan, karena meremehkan lawan adalah cara tercepat untuk hancur. Sabtu 23 Mei 2026, 90 menit di Gelora Bandung Lautan Api bukan lagi sekadar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah panggung pembuktian bagi mereka yang pernah dihina, bagi mereka yang pernah disangsi, dan bagi mereka yang tidak pernah berhenti percaya. Apakah Persijap Jepara akan datang sebagai antagonis yang merusak pesta, ataukah mereka hanya akan menjadi pelengkap dari naskah indah yang sudah dituliskan untuk Maung Bandung? Satu hal yang harus kita ingat, sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang ragu-ragu di dalam lapangan. Sejarah diukir oleh mereka yang berani bertaruh hingga detik terakhir. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda yakin taktik tanpa Mark Locke ini akan kembali berhasil mengamankan poin penuh? Ataukah ada kekhawatiran tersendiri di lini pertahanan? Tuliskan analisis taktis dan prediksi skor Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal narasi sepak bola lainnya.